Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfika, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Komunikasi Pemasaran Global. Baik, yang pertama yaitu pengertian komunikasi pemasaran global, di mana komunikasi pemasaran global adalah efektivitas komunikasi pemasaran yang melewati batas-batas negara. Kemudian yang kedua yaitu bentuk-bentuk utama dari komunikasi pemasaran yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu personal selling, yang dimana bentuk komunikasi antar individu di mana tenaga penjual menginformasikan, mendidik, dan melakukan persuasi kepada calon pembeli untuk membeli produk atau jasa perusahaan. Kemudian yang kedua, advertising. Advertising adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Selanjutnya yang ketiga yaitu sales promosi, merupakan semua kegiatan pemasaran yang mencoba merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk yang cepat dengan cara menggunakan kupon, voucher, sampel, dan undian. Yang keempat, hubungan publik, yang dimana upaya hubungan masyarakat perusahaan harus membantu perkembangan pembuatan baik dan pemahaman di antara unsur-unsur pokok perusahaan baik yang di dalam maupun yang di luar. Selanjutnya yang ketiga itu ada strategi komunikasi pemasaran global. Terdiri dari 2. Yang pertama, sebuah organisasi harus mengadaptasikan pesan eksternalnya agar bisa sesuai dengan kondisi negara lokal atau regional. Kemudian yang kedua, masing-masing merek perusahaan harus memiliki kepribadian merek yang kuat sehingga berhasil menciptakan identifikasi global dan nilai merek superior yang mampu melintas berbagai budaya yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada variabel-variabel yang mempengaruhi komunikasi pemasaran global, yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada budaya, yang dimana budaya ini terbagi menjadi 3, yang terdiri dari simbol, yaitu bahasa baik dalam bentuk tertulis maupun lisan memungkinkan anggota masyarakat untuk melakukan dialog dan pertukaran pikiran. Kemudian yang kedua itu ada institusi dan kelompok, yang dimana berbagai institusi yang membantu pembentukan struktur masyarakat dan budaya tertentu memberikan wahana komunikasi dan pelestarian budaya. Yang ketiga ada nilai, yang dimana nilai ini menjelaskan bahwa salah satu riset yang paling berpengaruh dalam literatur pemasaran global menyangkut aspek budaya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hofstede pada tahun 1985 sampai dengan 1990. Kemudian, variabel-variabel yang kedua yaitu media, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengembangan media dipengaruhi oleh perusahaan, struktur, dan regulasi menyangkut industri media di setiap negara. Kedua, banyak organisasi atau media dan agen berusaha tumbuh melalui diversifikasi dan pengembangan jaringan internasional atau pertumbuhan organik dan aliansi. Kemudian yang ketiga, ada kecenderungan terjadi peningkatan konsentrasi kepemilikan dan
pengendalian terhadap sebagian besar industri media oleh sejumlah kecil organisasi atau individu. Baik, selanjutnya ada isu-isu khusus dalam komunikasi pemasaran global, yang dimana terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada perbedaan bahasa, yang dimana penerjemahan merek atau slogan kampanye iklan ke dalam bahasa setempat bisa menimbulkan masalah besar jika ternyata makna atau artinya sama sekali berbeda dari yang dimaksud. Kemudian yang kedua, ketersediaan media, yang dimana ketersediaan media sangat tergantung pada pemerintah dan infrastruktur media. Yang ketiga, kendali pemerintah, yang dimana regulasi pemerintah bisa menyangkut penggunaan media, pesan yang disampaikan, anggaran periklanan, dan kepentingan agen periklanan. Yang keempat, yaitu ketersediaan agen periklanan, yang dimana dijelaskan bahwa jumlah kualitas agen periklanan sangat bervariasi antar negara. Di negara maju seperti Amerika, Inggris, jumlahnya lebih dari 500 agen periklanan. Kemudian yang kelima yaitu ketentuan mengenai promosi penjualan, yang dimana dijelaskan bahwa tidak semua aktivitas penjualan bisa dilakukan di semua negara. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain peraturan, budaya, dan situasi persaingan lokal. Kemudian yang keenam yaitu kemunculan media-media mutakhir, yang dimana dijelaskan bahwa perkembangan teknologi komunikasi memfasilitasi perkembangannya sejumlah media mutakhir, di antaranya data, base marketing, direct mail, telemarketing, insert, dan lain-lain. Baik, itulah tadi materi dari saya dengan judul Komunikasi Pemasaran Global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.